Hari itu, ia berkata pada putranya yang berusia 6 bulan, "Kalau bukan karena kalian bertiga, aku bisa bersenang-senang dengan teman-temanku tanpa batas." Tak disangka, ucapan itu menjadi kenyataan. Malam sebelumnya, Lee minum dan bersenang-senang dengan teman-temannya hingga pukul 2 dini hari. Belum juga bubar. Hal ini sangat mengganggu tidur anak-anak. Sang istri tak tahan lagi dan turun ke bawah, memarahi mereka hingga pergi. Setelah teman-temannya pergi, Lee masih merasa belum puas dan pergi sendiri membeli bir. Di supermarket, ia juga sempat membeli popok untuk putranya. Namun saat kembali, rumah sudah dilalap api. Istrinya yang diselamatkan ingin kembali untuk menolong anak-anak, tetapi ditarik paksa oleh petugas pemadam kebakaran. Akhirnya, ketiga anak itu meninggal dalam kebakaran. Sementara Lee, seperti orang luar, terpaku hanya bisa menatap tragedi itu. Keesokan harinya, ketiga anak yang diselamatkan sudah menjadi arang. Istrinya yang terlalu sedih dibawa dengan ambulans, barulah Lee menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan bencana besar. Sebelum pergi membeli bir, demi menghangatkan istri dan anak-anaknya, ia menaruh 2 batang kayu tambahan di perapian. Mungkin karena mabuk, ia lupa menutup pelindung perapian, hingga kayu yang terbakar jatuh ke lantai. Kematian anak-anak menghancurkan pasangan itu secara emosional, dan hubungan mereka pun retak seiring kebakaran itu. Saat Lee datang ke kantor polisi, ia ingin menerima hukuman hukum, namun diberitahu bahwa ini hanyalah kecelakaan. Tidak menutup pelindung perapian bukanlah tindakan kriminal. Mendengar putusan ini, Lee justru merasa semakin bersalah. Namun kematian tidak langsung mengambil nyawanya, karena beberapa penyesalan harus ditebus sepanjang hidupnya. Setelah kejadian itu, Lee meninggalkan Manchester yang menyedihkan baginya dan pergi sendirian ke Boston untuk bekerja sebagai teknisi perbaikan. Bertahun-tahun kemudian, hidupnya perlahan kembali normal. Lee yang putus asa hampir memutus semua hubungan sosialnya, wajahnya tak pernah tersenyum lagi. Setiap hari ia mekanis memperbaiki kulkas orang tua, mengganti lampu nenek yang tak bisa bergerak, dan membersihkan saluran air untuk gadis lajang. Menghadapi keluhan dan permintaan pelanggan yang tak ada habisnya, Lee selalu menanggapi dengan dingin, "Aku tidak peduli apa yang ingin kamu lakukan, aku hanya ingin melakukan pekerjaanku dengan baik." Bayangan kehilangan anak-anak telah menumbuhkan akar duka di hatinya, membuat hatinya seperti batu tanpa perasaan, bekerja seperti mesin setiap hari. Hidupnya monoton, hambar, dan tak berwarna. Saat seorang gadis menggoda di bar, ia hanya menanggapi dengan datar hingga gadis itu kehabisan kata-kata dan pergi dengan kesal. Ia enggan memulai kehidupan baru, selalu tenggelam dalam kenangan menyakitkan, memilih hidup yang lebih buruk untuk mengalihkan rasa sakitnya. Ketika ia menyadari pria di seberang sering menatapnya, Lee yakin mereka membicarakan kecelakaan itu, lalu tanpa ragu mendekat dan memukul 2 kali. Ia sengaja membiarkan diri dipeluk salah oleh orang lain, karena hanya rasa sakit yang kuat membuatnya sadar bahwa ia masih hidup. Malamnya, Lee terhuyung-huyung kembali ke tempat tinggalnya. Tempat itu sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, jendela satu-satunya ditutup dengan kawat, seakan mencerminkan batinnya yang terkunci. Hanya di malam hari, ia sendirian meratapi luka memori yang tersembunyi. Kehidupan ini berlangsung bertahun-tahun. Ia pikir hidupnya akan tetap datar, hingga suatu telepon mengubah segalanya. Mendapat telepon, Lee berkendara 1,5 jam kembali ke Manchester yang dulu membuatnya sedih. Saudaranya meninggal mendadak karena serangan jantung. Lee yang sudah lama mati rasa terhadap hidup kembali merasakan emosi. Ingat saat kakaknya didiagnosa penyakit jantung dan diperkirakan hidup 5-10 tahun lagi, Lee tak pernah menyangka hari itu akan tiba begitu cepat. Melihat tubuh kakaknya yang dingin, ia tak bisa menahan kesedihan. Kakak yang dulu penuh semangat kini sudah tak bersisa hangatnya. Sekali lagi, takdir mencabut orang yang dicintainya tanpa peringatan, membuat hati Lee semakin hancur. Ia menundukkan kepala di bahu kakaknya dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, urusan pemakaman harus diurus. Teman kakaknya George dengan sukarela membantu di rumah sakit. Hal ini memungkinkan Lee pergi menjemput keponakannya Pat. Perjalanan melalui Manchester terlihat indah, tapi di mata Lee, yang ia lihat hanyalah kesedihan tanpa akhir. Beberapa tahun yang lalu, Lee memiliki keluarga yang bahagia, seorang istri yang mencintainya, anak-anak yang menggemaskan, dan seorang kakak yang selalu melindungi dirinya seperti seorang ayah. Namun kini, semuanya telah lenyap. Suatu pagi, bertahun-tahun yang lalu, ketika ia dan kakaknya mengendarai perahu nelayan sambil membawa Pat di laut. Ketika Pat berhasil menangkap ikan besar, tawa ceria 3 orang itu bergema di atas laut. Namun pagi yang biasa itu
itu kini menjadi harapan yang tak akan kembali lagi. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu, Pat telah tumbuh menjadi pemuda tampan. Ia memiliki sifat yang sama dengan Lee. Di lapangan olahraga, ia bisa langsung berkelahi dengan lawan, bahkan berani menentang pelatih dengan kasar. Meski begitu, semua kesalahan itu cepat dimaafkan, karena semua orang senang bisa melihat paman yang sudah lama tak bertemu. Hal ini berarti ayah Pat telah meninggal. Berita buruk yang tiba-tiba ini membuat Pat sulit menerimanya. Lee membiarkan Pat memutuskan sendiri apakah ingin melihat ayahnya untuk terakhir kali. Pat hanya ragu-ragu dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Akhirnya, ia pergi ke ruang jenazah, tetapi hanya melihat dari jauh dan segera pergi. Malamnya, ketika kembali ke rumah, Pat sepertinya belum bisa menerima kematian ayahnya, dan memanggil teman-temannya untuk berkumpul di rumah. Pada awalnya, semua orang mencoba menghibur Pat, tetapi tidak lama kemudian percakapan beralih ke topik film. Lee duduk sendiri sambil makan pizza, lalu naik ke lantai atas untuk beristirahat. Setelah mengantarkan teman-teman pria pulang, Pat meminta bantuan Lee. Ia ingin pacarnya menginap di rumah, dan jika orang tua pacarnya menelepon menanyakan, Lee diminta menutupi, mengatakan bahwa gadis itu tidur sendiri di lantai bawah saja. Lee akhirnya setuju. Namun ketika Pat bertanya apakah ibunya perlu diberitahu tentang kematian ayahnya, Lee tegas menolak. Ternyata semua itu ada alasannya. Ibu Pat tidak hanya peminum berat dan pemarah, tetapi juga sangat kejam dan tidak peduli perasaan orang lain. Saat mengetahui suaminya sakit jantung dan membutuhkan perawatan, ia justru meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali. Keesokan paginya, Lee sudah berada di meja makan, berlatih untuk mengurus jenazah agar bisa segera menyelesaikan urusan kakaknya dan pergi dari Manchester yang menyedihkan baginya. Siang harinya, ia membawa Pat ke kantor untuk memeriksa surat wasiat kakaknya. Namun yang tak disangka, kakaknya mewariskan seluruh asetnya kepada Lee, termasuk hak asuh Pat. Mengenang masa-masa bahagia di perahu, hati Lee sedikit tersentuh, karena bagi Lee, Pat adalah seperti anaknya sendiri. Namun, segera ia menolak perasaan itu. Kenangan menyakitkan dulu membuatnya ragu. Kebakaran beberapa tahun lalu kembali muncul di matanya, jenazah anak-anaknya terbayang jelas. Lee merasa tak pantas menerima warisan itu, karena ia merasa tak mampu merawat siapapun, apalagi menjadi wali bagi Pat. Namun karena ibu Pat tidak diketahui keberadaannya, Lee menjadi pilihan terbaik. Dengan hati yang sangat bingung, ia memutuskan untuk mengurus perahu nelayan yang ditinggalkan kakaknya terlebih dahulu, karena mesinnya sudah tua dan bisa rusak kapan saja. Jika ingin menyimpannya, perawatannya akan memakan biaya besar. Lee ingin meminta George untuk membantu mengurus perahu itu, kemudian membawa Pat ke Boston untuk hidup baru. Namun Pat menolak keras, karena perahu itu adalah bagian dari masa kecilnya dan menyimpan banyak kenangan indah bersama ayahnya. George kemudian berkata bahwa ia bisa membantu merawat perahu sementara. Mendengar itu, Lee tiba-tiba berkata, "Aku pikir kamu juga bisa sementara menjadi wali Pat." George terlihat bingung, sementara Pat heran. "Kalaupun kamu tidak ingin menjadi wali, tidak perlu berkata begitu pada orang lain, kan? Kalau memang tidak bisa, biarkan ibuku yang menjadi wali saya saja." Namun, meski Lee tidak ingin menerima surat wasiat itu, ia juga tidak ingin Pat kembali ke wanita yang tak bertanggung jawab itu. Lee pergi ke rumah duka, ingin segera menguburkan kakaknya, tetapi diberitahu bahwa tanah terlalu keras, harus menunggu hingga musim semi tahun depan. Ini berarti jenazah kakaknya harus disimpan di lemari pendingin sementara. Pat sangat tidak mengerti, tetapi ini adalah pilihan ayahnya sebelum meninggal dan harus mengikuti aturan rumah duka. Kedua paman dan keponakannya berdebat sengit di tengah angin dingin, namun hasilnya tetap harus diterima. Kemudian Pat meminta Lee mengantarnya ke rumah pacarnya. Namun yang mengejutkan Lee, pacar yang dimaksud Pat bukanlah gadis yang sempat menginap di rumah sebelumnya. Lee tidak berkata apa-apa, hanya merasakan bahwa Pat tampaknya tidak terlalu peduli dengan kematian ayahnya. Malam itu, Lee menerima telepon dari mantan istrinya yang mengetahui kakaknya meninggal. Ia merasa sangat menyesal dan ingin datang ke pemakaman. Mendengar suara yang familiar itu, Lee tidak tahu harus berkata apa. Meskipun sudah lama berpisah, baik dulu maupun sekarang, mantan istrinya tetap menjadi orang yang paling penting dalam hidupnya. Keduanya saling menyapa dengan sederhana. Saat Lee mengetahui bahwa mantan istrinya
sudah memiliki keluarga baru dan sedang hamil, hatinya langsung diliputi rasa kehilangan yang sulit diungkapkan. Namun saat itu, ia hanya bisa diam-diam mendoakan mantan istrinya, kemudian cepat-cepat mencari alasan untuk mengakhiri percakapan telepon. Sejak kebakaran itu, ia tidak pernah merasa tenang. Mungkin hanya dia yang tetap terjebak dalam kenangan dan tidak bisa melupakan. Pemakaman kakaknya pun berlangsung sesuai jadwal, dengan banyak orang yang datang untuk memberi penghormatan. Lee berdiri tenang di tepi, seolah menunggu seseorang yang penting. Akhirnya mantan istrinya muncul, tetapi di sisinya ada seorang pria asing. Ia menghampiri Lee dan memeluknya dengan penuh kasih, kemudian tanpa berkata sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Ini adalah pertemuan pertama mereka setelah bertahun-tahun, tetapi hal itu tidak membuka belenggu di hati Lee. Justru, hal itu menambah luka batinnya. Rumah yang tadinya kosong kini ramai, sementara Lee hanya berdiam di sudut, terasa asing dan tidak cocok. Setelah pemakaman selesai, Pat ingin mengajak teman perempuannya menginap, tetapi kali ini Lee menolak permintaannya. Lee saat itu hanya ingin sendiri sebentar, sehingga Pat terpaksa melepaskan keinginannya. Namun, di dalam hatinya yang kesal, Pat tetap menyuarakan pendapatnya. "Aku tidak akan pindah ke Boston bersamamu. Di sini ada 2 pacarku, bandku, tim sepak bolaku, semua hidupku ada di sini. Sedangkan kamu hanya seorang tukang reparasi. Apa bedanya bekerja di tempat lain?" Kata-kata Pat sangat meyakinkan, tetapi Lee tidak ingin berdebat lagi. Ia tahu sebagai seorang anak, Pat tidak bisa memahami alasan Lee meninggalkan tempat ini. Menjelang tengah malam, Pat yang lapar pergi ke lantai bawah untuk mencari makanan. Saat membuka lemari es, daging beku di dalamnya jatuh berhamburan. Ia membungkuk mengambil satu kantong daging beku, tampak seolah teringat sesuatu, kemudian bangkit tergesa-gesa, namun kepala tak sengaja terbentur lemari es. Tanpa memedulikan rasa sakit, ia panik mencoba menutup lemari es, tetapi beberapa kali mencoba tetap gagal. Akhirnya ia tak tahan lagi dan menangis keras. Lee yang di lantai atas mendengar keributan, segera turun untuk memeriksa. Ia bertanya apa yang terjadi, namun Pat tak bisa menjelaskan, hanya berbalik naik ke kamar dan mengunci diri. Berbaring di tempat tidur, emosinya sulit tenang. Lee terus memanggil dari luar pintu, tapi yang terdengar hanyalah teriakan Pat. "Fuck you!" Lee yang cemas akhirnya menendang pintu kamar dan baru mengetahui bahwa melihat daging beku membuat Pat teringat pada ayahnya yang terbaring di peti es. Selama ini Pat selalu terlihat santai, tetapi malam itu ia akhirnya menanggalkan semua topengnya. Kekurangan kasih sayang dari ibu membuat Pat menanggung banyak ketidakadilan, sementara sakitnya ayah menimbulkan tekanan yang besar. Pada saat itu, kesedihan karena kehilangan ayah datang seperti banjir yang menenggelamkan. Lee akhirnya menyadari bahwa keponaknya tidak acuh terhadap kematian kakaknya, melainkan hanya belum mampu menerima kenyataan tersebut. Ia tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur, hanya bisa duduk di sampingnya dan menemani keponakannya. Setelah Pat akhirnya tertidur, Lee tidak bisa tidur semalaman. Sebuah rencana baru perlahan mulai terbentuk di dalam pikirannya. Keesokan paginya Lee memberitahu Pat, "Kita tetap tinggal di sini sementara, nanti saat liburan kita pergi ke Boston sehingga hidupmu tidak berubah drastis." Namun, Pat tidak setuju dengan keputusan itu. Akhirnya kedua orang itu berpisah dengan ketidakpuasan masing-masing. Apapun keputusan Pat, Lee harus terlebih dahulu kembali untuk mengemas barang-barang dan bersiap untuk kembali ke Manchester. Baru kemudian nanti saat liburan mereka akan pindah bersama ke Boston. Kembali ke ruang bawah tanah yang mereka tinggali, cahaya dari jendela akhirnya menembus masuk, memberi sedikit perubahan pada kehidupan Lee. Ia mulai membereskan barang-barang di rumah, menatap furnitur yang ada dan terjebak dalam kenangan. Dulu kakaknya datang ke sini untuk menjemputnya agar tinggal bersama, tetapi Lee menolak. Melihat kamar yang tidak memiliki furnitur layak, kakaknya membeli sofa dan lemari, menata dengan cermat hingga rumah itu terlihat seperti milik keluarga Xi. Kini, kakak yang dulu berjuang membantunya keluar dari kesulitan telah menjadi tubuh dingin di dalam peti. Saat tersadar, Lee menatap 3 bingkai foto di atas meja, lalu kembali tenggelam dalam kenangan yang kejam. Ia membungkus bingkai foto itu dengan hati-hati, dan ketika kembali ke Manchester, menatanya kembali di meja. Kembali berada di tempat yang familiar namun terasa asing ini, Lee terus bergulat dengan rasa sakit di hatinya setiap detik. Meski melihat pemandangan luar yang indah, hatinya jatuh ke dasar lembah kesedihan. Kenangan pahit terus muncul. Dalam frustrasinya, ia meninju jendela, mungkin hanya rasa sakit yang bisa membuatnya sesaat melupakan duka.
terluka. Saat itulah telepon berdering. Suara di seberang adalah ibu Pat. Lee tidak menyukai wanita yang meninggalkan anaknya itu, sehingga langsung menutup telepon tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu, Pat marah besar dan menegur Lee. Kenapa tidak bilang kalau ibuku menelpon? Ternyata Pat selama ini tetap berkomunikasi dengan ibunya lewat email. Lee pun menjelaskan, aku tidak memberitahumu karena aku tidak tahu harus berkata apa. Mantan istri yang teleponnya ditutup itu kembali menghubungi Pat lewat email, berharap ia bisa datang dan makan bersama, bahkan jika memungkinkan, mereka bisa tinggal bersama lagi. Pat mengatakan kepada pamannya apa yang ada di pikirannya. Kalau aku bisa tinggal bersama ibu, aku tidak perlu meninggalkan tempat ini. Meskipun Lee menolak usulan itu, ia tetap menyetujui permintaan Pat untuk bertemu ibunya. Kembali ke Manchester, Lee mulai mencari pekerjaan, namun meskipun mengunjungi banyak perusahaan dan bertanya pada banyak teman, tak seorang pun mau mempekerjakannya. Kebakaran itu tidak hanya membakar rumah tangganya, tapi juga reputasinya. Meskipun sudah meninggalkan kota itu bertahun-tahun, permusuhan masyarakat terhadapnya tetap terasa, seperti angin laut yang dingin menerpa dari segala arah. Saat berjalan di tengah kota, Lee tampak sangat kesepian dan sedih. Malam itu, Pat lagi-lagi mengajak Lee ke rumah pacarnya. Ia ingin memberikan tambahan pelajaran biologi pada pacarnya, tapi selalu terhalang oleh ibu pacarnya yang sangat ketat. Kali ini, Pat berbohong mengatakan bahwa ibu pacarnya menyukai Lee, dan berharap Lee bisa menahan ibu pacarnya agar Pat punya cukup waktu untuk mengajar pacarnya. Untuk menyenangkan keponakannya, Lee menyetujui permintaan itu. Ia pun duduk bersama ibu pacarnya, namun menghadapi ocehan wanita itu, Lee hanya bisa sesekali menjawab satu atau dua kata, bahkan lebih sering diam sambil minum. Suasana canggung itu berlangsung selama setengah jam, sampai wanita itu kehabisan kesabaran dan akhirnya mengalihkan perhatian ke anaknya. Mendengar ketukan pintu ibu pacarnya, Pat buru-buru mengenakan baju. Usahanya mengajar pacarnya pun gagal lagi. Dalam perjalanan pulang, Pat terus mengomel pada Lee, "Mengapa kamu tidak bisa berkomunikasi seperti orang normal saja?" Namun Lee memang begitu, hatinya tak pernah bisa rileks dan ia juga tidak suka bersosialisasi. Sejak kebakaran itu, ia seakan tidak pernah tersenyum lagi. Keesokan harinya, Lee membawa Pat menemui ibunya. Di jalan, Pat terlihat campuran antara antisipasi dan gugup. Ia tidak tahu apakah ibu yang dulu pemarah itu sudah berubah. Segera mobil tiba di tujuan. Untuk tidak mengganggu waktu keluarga, Lee mencari alasan untuk pergi. Ibu dan anak yang sudah lama tidak bertemu itu saling memeluk erat. Ibu tampak banyak berubah dan kini hidup bersama seorang pria yang tampak akrab. Di meja makan, Pat dengan inisiatif bertanya apakah bisa membantu, tetapi ibu terus menekankan agar tidak usah sungkan, namun nada bicaranya justru terasa lebih formal dan jauh. Mungkin ia masih tidak tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Tak lama kemudian, ibu masuk ke dapur, diikuti pria itu, meninggalkan Pat sendirian duduk canggung. Perubahan mendadak membuat mereka tidak terbiasa. Pat tidak merasakan kebahagiaan reuni ibu dan anak, melainkan lebih banyak kebingungan dan ketidakpastian. Pertemuan itu pun berakhir dalam canggung. Di perjalanan pulang, Pat tetap diam. Sebaliknya Lee mencoba menenangkannya. Ibumu sudah berhasil berhenti minum alkohol dan tidak lagi bertingkah aneh. Setidaknya terlihat lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, kondisi rumah baru ibu dan pasangannya tampak cukup baik. Pat merasa Lee ingin menyingkirkannya, menyerahkan dia kembali ke ibu kandungnya. Namun, niat Lee bukan itu. Di hatinya ia masih menyimpan perasaan terhadap wanita yang dulu meninggalkan kakaknya. Sesampainya di rumah, Pat menerima sebuah email dari pacar ibunya yang isinya meminta agar ia tidak lagi mengganggu ibunya, karena ibunya belum siap menerima kedatangan Pat. Melihat Pat bersedih, Lee berusaha sekuat tenaga membuatnya senang. Namun Pat kini tampak putus asa, tidak ingin bertemu teman-temannya, bahkan tidak ingin pergi berkencan dengan pacarnya. Hingga Pat melihat Lee menatap senapan berburu milik ayahnya, ia bertanya dengan heran, "Kamu mau membunuhku atau bunuh diri?" Namun ia tidak tahu, di kepala Lee sudah muncul ide berani. Kalau menjual senapan-senapan ini, kita bisa membeli mesin baru untuk perahu nelayan kita. Mendengar hal itu, Pat akhirnya tersenyum tipis, karena ia tahu pamannya mulai kompromi. Namun ia tidak menyadari bahwa Lee sama sekali tidak benar-benar ingin menjual perahu yang penuh kenangan itu. Dengan demikian, mereka memberi perahu itu mesin baru. Pat pun segera belajar mengemudi perahu. Suatu siang cerah, di perahu yang penuh kenangan itu, pamannya dan keponakannya
Rasanya seakan kembali ke beberapa tahun lalu, hanya saja kali ini Pat membawa pacarnya. Di atas perahu, mereka sesekali bercanda dan tertawa. Duduk di buritan, wajah Lee akhirnya menampilkan senyum yang sudah lama hilang. Setelah mengantar Pat dan pacarnya pulang, Lee sengaja mencari alasan pergi, memberikan mereka waktu pribadi untuk menyelesaikan pelajaran yang tertunda. Namun ia tidak menyangka bahwa pilihan ini membuatnya bertemu mantan istrinya secara tak terduga. Di sebuah persimpangan, keduanya bertabrakan. Saat itu mantan istrinya telah memiliki anak baru dan dengan ramah memperkenalkan bayi itu pada Lee. Lee belum siap menghadapi semua itu. Ia secara refleks mencari alasan untuk pergi. Namun mantan istrinya meminta mereka bicara lebih lama. Ternyata sebelumnya hubungan mereka tidak berakhir dengan damai. Kehilangan 3 anak membuat mantan istrinya sangat terluka dan ia pernah mengucapkan banyak hal berlebihan pada Lee. Saat itu mantan istrinya sendiri telah melanjutkan hidup dan keluar dari kesedihan, sementara Lee masih hidup dalam kehidupan yang sangat buruk. Rasa bersalah membanjiri hatinya seperti air bah. Ia akhirnya tak kuasa menahan tangis. It's always gonna be broken. Aku tahu kata-kataku dulu menyakitimu, tapi kamu tak perlu terus-menerus tenggelam dalam kesedihan. Aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu aku salah dan aku sungguh mencintaimu. Lee berusaha mengendalikan emosinya dengan cermat, menjawab pertanyaan mantan istrinya dengan tersendat. Kamu tidak salah, semua ini bukan kesalahanmu. Maafkan aku rasa aku harus pergi. I gotta go. I'm sorry. Sampai sekarang, Lee masih menghindar. Dengan hati penuh perasaan campur aduk, Lee pergi ke bar, mencoba menggunakan alkohol untuk membius pikirannya. Tiba-tiba seorang pria besar secara tidak sengaja menyenggolnya. Setelah mendengar permintaan maaf, Lee spontan meninju pria itu. Tindakannya segera memicu keributan dan pukulan dari banyak orang. Mungkin, menerima kekerasan ini saat itu adalah salah satu cara untuk melampiaskan perasaan. Beruntung George datang tepat waktu untuk menghentikannya. Saat Lee sadar, ia mendapati dirinya terbaring di rumah George. Ia tidak ingin merepotkan siapapun lagi, meninggalkan uang dan berniat pergi. Namun, istri George dengan perhatian membawakan secangkir kopi panas yang menghancurkan pertahanan terakhir di dalam hatinya. Lee menumpahkan semua tangisnya di pelukan kakak iparnya. Semua kesedihan dan penderitaan akhirnya terlepas. Pat membawa Lee pulang dan melihat pamannya yang terkulai di sofa, serta 3 bingkai foto yang tersusun di ruangan. Akhirnya ia memahami hati pamannya. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk sepenuhnya mengikuti arahan pamannya. Saat Lee tertidur di sofa, samar-samar terdengar suara anak-anaknya. Saat membuka mata, ia melihat 2 anak perempuan duduk di sampingnya, menanyakan apakah ayah melihat luka bakar di tubuh mereka. Belum sempat Lee menjawab, suara alarm keras membawanya kembali ke kenyataan. Rumah dipenuhi asap, saus di kompor sudah hangus. Jika tidak segera ditangani, mungkin kebakaran besar akan terjadi lagi. Asap dan api, anak-anak di lantai atas, semua ini mengingatkannya kembali pada tragedi masa lalu dan membuatnya merasa tidak pantas merawat siapapun. Lee segera mengemudi ke rumah George, menceritakan semua yang terjadi, lalu menyerahkan seluruh warisan kakaknya dan memintanya untuk merawat Pat. Kembali ke rumah, Lee memberitahu rencana akhirnya kepada Pat. Setelah Juli, aku akan pergi ke Boston dan kamu boleh memilih untuk tidak ikut, karena paman George bersedia merawatmu. Saat kamu dewasa, rumah dan perahu akan menjadi milikmu dan masa depanmu sepenuhnya kamu yang menentukan. Pat akhirnya mendapatkan kebebasan yang ia impikan, tidak perlu pindah ke Boston yang tidak ia sukai. Namun ia belum mengerti mengapa pamannya bersikeras pergi. Saat Pat menangis bertanya, Lee hanya terus mengulang permintaan maaf. Aku tidak bisa berdamai dengan hatiku sendiri. Kemudian ia mendekat dan memeluk Pat dengan lembut. Saat itu, pamannya dan keponakannya benar-benar melepaskan semua dendam dan rasa sakit. Mereka akhirnya melewati musim dingin yang penuh gesekan, namun tetap saling mendampingi. Beberapa bulan kemudian, salju telah mencair. Terlepas dari betapa kejamnya musim dingin sebelumnya, musim semi tetap datang tanpa ragu. Lee mendapatkan pekerjaan di Manchester, George menandatangani perjanjian adopsi Pat, dan semua berubah dengan damai. Tanah pun mulai lunak. Saat pemakaman kakaknya, Lee diam menatap peti jenazah, tidak berkata sepatah kata pun. Di momen itu, ia hanya membutuhkan ketenangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Setelah semuanya selesai, Pat tinggal di rumah George. Ia bertanya kapan Lee akan pergi, tapi Lee menjawab, nanti setelah aku menemukan rumah 2 kamar di Boston. Lee ingin meninggalkan 1 kamar untuk Pat. Mereka berjalan perlahan di jalan yang cerah, melempar bola kecil yang ditemukan Lee ke Pat,
tapi Pat mengoper kembali dan Lee tidak menangkapnya. Melihat keponakannya mengambil bola, ia hanya berkata, "Biarkan saja." Ini menandakan bahwa Lee sudah memulai langkah pertama untuk mulai melepaskan masa lalu. Mereka berjalan di tepi laut, menikmati pemandangan indah Manchester, dan kembali naik ke perahu yang penuh kenangan. Tak peduli apakah Lee benar-benar mematahkan belenggu hatinya, setidaknya saat itu semua ketidaknyamanan dan kesedihan larut bersama angin laut. Film ini berjudul Manchester by the Sea. Film keluarga Amerika ini disutradarai oleh Kenneth Lonergan, dibintangi Casey Affleck dan Lucas Hedges, dirilis pada 2016. Film ini tidak romantis, ia tidak berbicara soal cita-cita atau komersialisme, tetapi merupakan karya seni serius yang membahas penyesalan dalam hidup. Langitnya selalu kelabu, dialog antar karakter sederhana dan datar, dan musik latarnya lembut namun menyiratkan kesedihan yang mendalam. Dalam cerita ini sepertinya tidak ada penebusan atau pelepasan, tetapi justru rasa penyesalan itulah yang membuat film ini paling layak dinikmati, karena itulah cerminan kehidupan nyata kebanyakan orang. Mereka yang jatuh seringkali tidak bangkit lagi, dan penyesalan mengisi separuh panjang hidup mereka. Kesalahan Lee memang sulit dimaafkan, tetapi kenangan itu sendiri adalah hukuman paling berat baginya. Hidup yang dihancurkan sendiri tidak memberinya sedikit pun penebusan, justru tersedot lebih dalam oleh penyesalan dan rasa bersalah. Bagian paling menekan dari seluruh film bukanlah memperbesar kesedihan, melainkan memperlihatkan fakta secara teliti dan rinci kepada kita. Dalam film aslinya, sutradara tidak langsung menyinggung soal kebakaran, melainkan menyimpannya dengan hati-hati. Lalu melalui penggambaran rutinitas kecil Lee, kebakaran itu muncul kembali melalui kilas balik di pikirannya. Dengan cara ini, perasaan tertekan yang dibangun sejak awal terasa lebih kuat dan mendalam. Lee pernah mencoba meledak, ia secara sadar memanas-manaskan dirinya, berteriak atau menangis dengan keras, berusaha melepaskan diri dari kehidupan yang telah hancur, tetapi akhirnya menyadari semua itu sia-sia. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, hanya bisa menunggu waktu yang perlahan memberi kelonggaran. Kita tidak akan selalu berada dalam hidup yang hancur, tetapi hidup dalam keseimbangan antara kesempurnaan dan kehancuran, seperti gelombang di tepi laut Manchester yang terus berulang, tak pernah berhenti. Tema film ini memang berat, namun tetap terselip kehangatan, kesenangan dan penderitaan bercampur. Itulah yang mencerminkan kehidupan kita yang sesungguhnya. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.